Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Segera akan kita mulai seminar online ataupun perkuliahan secara online penyelenggara STT GBI Jayapura Papua kerjasama dengan STT Kataros Indonesia Bekasi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Ketua STT GBI Jayapura. Dalam hal ini Pendeta Arnold Kantian Dago, MTH MPD, luar biasa. Haleluya. Calon dokter kandidat, luar biasa. Amin. Tahun depan beliau. Ya, haleluya. Luar biasa. Jadi bersyukur kita kepada Tuhan jika hari ini kita bisa berjumpa sekalipun melalui online. Ini semua karena rencana Tuhan, kemurahan Tuhan untuk kita boleh belajar ya kebenaran firman Tuhan, doktrin Alkitab. Doktrin Alkitab berhubungan dengan Allah Tritunggal. Tadi pertemuan kita 2 hari ya Pak ya, 27-28 November 2020. Siap. Kalau siap Bapak ya. Jamnya mulai dari jam 10 sampai jam 12 kita kalau perlu ditambah waktunya. Karena dengan 4 jam sebenarnya tidak cukup menyampaikan kebenaran Allah yang sangat kaya dan luar biasa ini. Ya, jadi nanti menyampaikan barangkali hal-hal yang penekanan penting supaya meningkatkan keyakinan iman kita dan punya pegangan yang kuat yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Seperti doa dari hamba tadi, diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang saat ini viral, ya kan? Kita harus punya pegangan, punya prinsip yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Sehingga Tuhan dipermuliakan, diagungkan di dalamnya, membuat kita semakin mencintai, mengasihi Tuhan, dan terus beritakan kabar baik kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Kita harus beritakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, baik, ini yang sampaikan. Tadi temanya, nah ini sengaja dibuat temanya karena dalam bentuk seminar, yaitu Allah Tritunggal tetap relevan. Amin. Ya. Amin. Allah Tritunggal tetap relevan. Karena ada ajaran belakangan ini mengatakan ajaran Allah Tritunggal tidak relevan lagi di masa kini. Nah, apakah benar demikian? Perlu kita pelajari pembuktiannya, datanya, faktanya dari Alkitab, bukan kata orang. Ya, tapi Alkitab itu sendiri. Ya, kita akan lihat, pelajari bersama-sama. Alkitab tidak pernah salah, Alkitab selalu benar. Alkitab membela dirinya sendiri. Kalau ada kekeliruan, kesesatan, dan yang lain sebagainya, bukan Alkitab yang salah, tetapi orangnya yang menafsirkannya yang salah. Itu yang memahaminya ya. Maka kita belajar tentu dengan rendah hati, dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Ya, kita belajar. Nah, apa bedanya Bapak Ibu Saudara dengan saya? Tidak ada bedanya sebenarnya. Bedanya hanya sama, mungkin saya lebih dahulu belajar, kan kita semua udah belajar, kan gitu ya. Itu saja. Kita semuanya ada yang lebih hebat ya dalam pelayanan ya, dalam penginjilan, nah pengembalaan dan yang lain sebagai dalam pengajaran. Nah, semua itu kekayaan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Harus saling melengkapi, saling berbagi. Karena itu nanti di kelas ini harus ada interaksi ya. Interaksi lagi nih kalau kelas pasca sarjana. Ya, mahasiswa pasca sarjana. Nah, ini perlu kita lebih banyak berinteraksi, bertanya, jawab, berbagi, dan yang lain sebagainya. Karena narasumber pun bukan maha sumber kekayaan Alkitab, tidak. Belajar dari Alkitab. Ya, nah, semuanya belajar. Oke, dan saya tidak pernah menempatkan diri orang yang paling pintar, orang yang paling cerdas. Tetapi saya menempatkan diri adalah belajar, itu tidak pernah berhenti. Nah, ada mungkin yang saya tahu, Bapak Ibu saya bagikan. Ada yang saya tidak tahu, Bapak Ibu bagikan ke saya. Kan gitu ya. Nah, kita saling berbagi. Setuju Pak Ketua? Nah, Mantap. Mantap. Luar biasa. Oke, baik. Kita perhatikan. Nah, ini saya diperhatikan iklannya itu luar biasa. Ada 2 hamba Tuhan yang ganteng gagah perkasa. Ya, sudah luar biasa. Ya.
Baik, saya akan mulai ya. Ya, seminar daring pasca sarjana STT GBI ya, GBI ya, Jayapura. Ya, Robin FH Wihau. Ya, Jayapura. Ya, Jumat Sabtu 27-28 November 2020. Yaitu kalau di dalam mata kuliah ini disebut dengan doktrin Allah Tritunggal biblikal. Ya, narasumber saya sendiri, Pendeta Dr. Anur Bastir Mutar-Mutar, Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kataros Indonesia, ya Bekasi. Ya, baik, kita perhatikan. Kita awali dulu hal yang penting untuk kita bisa pahami dan kita bisa terima. Ada kesulitan dalam mempelajari doktrin Allah Tritunggal. Ada kesulitan kita dalam mempelajari doktrin Allah Tritunggal. Mengapa? Karena kita belajar tentang Allah. Belajar tentang Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga dan tidak terbatas. Ya, Tuhan itu tidak terbatas. Dan kita umatnya manusia, terutama orang percaya, diciptakan, dilahirbarukan oleh Tuhan dengan kasih karunia-Nya, memiliki keterbatasan. Ya, pikiran kita, logika kita itu bersumber dari yang tidak terbatas, yaitu Allah sendiri, dan kita memiliki keterbatasan. Karena itu, bagaimana mungkin kita bisa memahami Allah itu dengan sempurna, ya, dengan sempurna. Ya, tapi kita bersyukur kita dipilih, diberikan iman sehingga kita bisa percaya kepada keunikan kerahasiaan Tuhan itu. Ya, jadi ada beberapa kesulitan. Yang pertama, apa dikatakan oleh Lorenz Bettner, dikatakan begini. Ketika kita memandang Allah Tritunggal, kita merasa seperti orang yang memandang langsung matahari di tengah hari. Pernahkah kita memandang matahari di tengah hari? Kira-kira berapa menit atau mungkin hitungan detik ketika panas matahari di tengah hari lalu kita memandangnya? Sanggupkah kita memandangnya dengan berjam-jam? Satupun manusia di dunia ini tidak akan pernah sanggup. Kalau dia paksakan barangkali akan mengalami gangguan mata dan mungkin buta, kan gitu ya. Nah, artinya apa? Makna dari hal ini. Demikian juga halnya kalau kita mau belajar tentang Tuhan, ya, tentang Allah pribadi yang suci, kudus itu, kita manusia berdosa, kita tidak sanggup memahaminya, ya, bahkan menyamainya dengan apapun, menyamakannya dengan apapun di dunia ini. Karena hanya dialah Tuhan. Ya, dia hanyalah Tuhan, dia Tuhan satu-satunya. Ya, yang tidak sanggup dimengerti, dipahami oleh manusia dengan sempurna. Ya, dengan sempurna. Nah, ini penting sekali. Lalu yang berikut. Kalau kita perhatikan, kesulitan yang pertama itu adalah, yang pertama, karena kita sedang berbicara tentang Sang Pencipta yang kekal dan tak terbatas. Pencipta alam semesta dan segala isinya dan pencipta kita. Itu adalah pencipta yang kekal. Dia kekal dan tak terbatas. Ya. Kekekalan kita dengan kekekalan Tuhan itu berbeda. Berbeda dalam hal apa? Tuhan itu kekal karena memang memiliki sifat kekekalan. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Kekekalan itu bukan bersumber dari siapapun, dari manapun, tapi itu sudah ada melekat pada diri Tuhan. Bagi kita, kekekalan kita itu bukan bersumber dari kita, tetapi itu bersumber dari Tuhan, yang Tuhan karuniakan. Ya, yang Tuhan berikan kepada kita hanya karena kasih karunia, yaitu kepada siapa yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Jadi sumber kekekalan kita bukan dari diri kita sendiri seperti Tuhan, tetapi dari Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mengerti, memahami Tuhan yang kekal itu? Dengan kita yang memiliki kekekalan itu bersumber dari Tuhan. Bahkan tadi saya katakan Tuhan itu tak terbatas. Tidak terbatas. Nah, kita sementara terbatas. Dengan otak kita yang kecil sebesar apa ini? Apa kalau dikatakan tempurung kelapa ya? Ya, atau tangan ini kan?
Ya, bagaimana kita bisa mengerti Tuhan yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa itu dengan pemahaman yang sempurna dari kita? Tidak mungkin. Ya, maka ini perlu kita pelajari. Kita harus dapat menerima hal itu. Karena saya mengatakan begini, kalau ada Allah yang dimengerti, mudah dimengerti oleh manusia dengan pengertian manusia itu sendiri, maka saya katakan itu bukan Allah yang sejati. Ya kan? Allah bentuk buatannya manusia. Berarti ada yang sama seperti dia. Ya kan? Nah ini. Nah, ini perlu kita coba nanti kita lihat dalam Ayub 11 ayat 7 sampai 9. Ayub 17 ayat 7 sampai 9. Saya akan baca Bapak Ibu. Tolong diperhatikan, nanti saya sampaikan dulu materi kira-kira setengah jam atau 40 menit baru kita masuk dalam interaksi atau ruang tanya jawab ya, atau berbagi ya, berbagi. Ya. Ayub 11 ayat 7 sampai 9 berkata demikian. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang dari bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudera. Dua ayat ini menjelaskan kepada kita, Tuhan kita itu Tuhan yang tidak terbatas, tidak bisa dibatasi dengan apapun. Kita perhatikan di sini. Dikatakan, dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Siapa yang dapat memahami hakikat Allah dengan sempurna? Saya pikir tidak ada. Mau S2, S1, S2, S3, profesor, ya, dan yang lain sebagainya. Termasuk kita semua ini tidak bisa. Ya, tidak bisa memahami dengan sempurna. Kita tidak bisa menyelami batas-batas kekuasaannya, tidak bisa dibatasi kekuasaannya. Ya, manusia punya kuasa, tapi kuasa itu adalah bersumber dari Tuhan, bukan dari dirinya. Kalau Tuhan punya kuasa itu karena melekat pada dirinya. Ya, kemudian apa yang dapat kau ketahui tentang Tuhan? Ya, makanya kita bersyukur. Allah Tritunggal itu adalah satu kerahasiaan keunikan yang Tuhan percayakan kepada kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, akan sulit dan akan, bukan saja sulit, akan menolak ya tentang ketritunggalan. Ya, maka kita perlu pelajari hal ini. Kemudian perhatikan juga di Ayub 36 ayat 26. Barangkali kalau ayat Alkitabnya Pak Ketua boleh bantu saya, Pak. Ya. Yang sudah ada di layar boleh, Pak? Atau Alkitab? Boleh. Ayub 36 ayat 26. Ya. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Ya. Allah itu besar, Allah maha besar. Hampir agama mengatakan Allah maha besar. Kan? Tidak tercapai oleh pengetahuan manusia. Jadi Alkitab yang mengatakan kita tidak dapat sehebat apapun pengetahuan kita miliki. Tidak mampu, tidak akan bisa mencapai pengetahuan kita tentang Tuhan dengan sempurna. Ya, dan tidak terselidiki, tidak dapat diselidiki. Ya, ini harus kita pahami. Ya. Oke. Nah, kita lihat lagi. Ayub 37 ayat 22 sampai 23. Minta tolong, silakan bantu saya baca lagi. Silakan Pak Ketua, silakan Pak. Ada suara? Enggak ada Pak. Enggak muncul suara. Oke, saya saja. Ya, Pak. Ya. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan. Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat, yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami. Besar kekuasaan dan keadilannya, walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Amin. Amin. Yang menjadi perhatian kita di sini sangat jelas dikatakan,
yang maha kuasa. Yang maha kuasa itu adalah Allah itu sendiri, tidak dapat kita pahami besar kekuasaan dan keadilannya. Jadi tidak satu pun yang bisa mengerti dengan sempurna kekuasaan kedahsyatan Tuhan itu. Ya, ini yang perlu. Jadi supaya kita ketika belajar Allah Tritunggal itu belajar bukti biblika yang logika dan juga ditambah dengan iman. Tanpa iman kita tidak bisa mengerti itu. Ya kan? Nah ini. Nah, kita perhatikan. Masih ada apa dikatakan oleh Niprik dan Bolan? Apa dikatakan? Apabila kita mau berbicara tentang soal ketritunggalan, maka haruslah terlebih dahulu kita insaf bahwa kita berbicara tentang Allah yang hidup, bukan sesuatu pengertian atau soal yang lain. Katanya apa? Dahulu insaf. Insafnya di mana? Kita insaf. Kita harus insaf bahwa yang kita pelajari, yang kita berusaha untuk memahami itu Allah, Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Dialah Tuhan yang tidak bisa disamakan, dibandingkan dengan siapapun. Nah, kita harus insaf. Insaf yang kedua, kita harus sadar, kita adalah manusia ciptaan. Manusia ciptaan harus insaf bahwa kita bisa mengerti Tuhan, bukan dengan pikiran kita sendiri, tapi kita mengerti Tuhan dengan penerangan, inspirasi ya dari Tuhan itu sendiri. Allah lah yang mampukan kita untuk mengerti siapa Dia sesungguhnya. Jadi sadar kekurangan kita, sadar keterbatasan kita. Nah, demikian halnya ketika kita belajar tentang Allah Tritunggal. Keterbatasan yang kedua, kesulitan yang kedua, ya, karena kita sedang berbicara tentang realitas suprarasional. Apa maksudnya suprarasional? Kita punya rasio, akal pikiran yang diberikan oleh Tuhan. Dan itu semua umat manusia miliki. Itu Tuhan yang berikan. Tapi ingat, siapapun dia, mau orang percaya, orang yang tidak percaya, rasio kita terbatas. Akal pikiran kita terbatas. Ya, terbatas. Ada rasio yang tidak terbatas. Yang dimiliki oleh siapa? Hanya memiliki Allah. Jadi di atas rasio kita, atau di atas rasio kita, di atas rasio lagi, itu adalah dimiliki oleh Tuhan. Ya, dimiliki oleh Tuhan. Jadi ketidakterbatasan tadi, dan tidak terbatas. Tidak bisa diukur dengan apapun. Ya. Nah, makanya ada John Locke katakan begini, ada 3. Ya, ini adalah satu tokoh teolog mengatakan begini, atau juga sekaligus filsuf atau pengajar, ya. Saya bilang suprarasional. Ada pertama suprarasional. Ya. Suprarasional itu berarti, ini kan namanya supra, berarti di atas rasionya yang punya rasio. Ya. Yang punya rasio itu siapa? Manusia. Ya. Siapa yang punya rasio yang lain? Malaikat. Iblis punya rasio, ya kan? Ya, punya intelek. Tetapi di atas semuanya itu adalah Tuhan. Tidak ada yang seperti itu dalam hal rasio. Amin, Bapak Ibu, ngasih Tuhan. Nah, amin. Supra. Nah, barangkali berarti supra yang mungkin tidak masuk dalam akal manusia, tetapi itu ada pada Tuhan. Ya. Nah, kemudian ada yang sifatnya rasional. Ya, rasional. Semuanya diukur atas dasar yang masuk akal. Nah, ini biasanya manusia. Kalau tidak masuk akal dalam manusia, ada yang langsung menolaknya. Nggak masuk akal. Yesus berjalan di atas air, tidak masuk akal. Ya, Yesus memberikan 5.000 makan laki-laki, tidak masuk akal. Yesus katanya Tuhan mati di kayu salib, tidak masuk akal. Ya kan? Tidak masuk akal dalam pemikirannya orang-orang tertentu, kelompok tertentu, bahkan ya keyakinan tertentu. Tidak masuk akal. Ya, masa sih Yesus Tuhan jadi manusia gitu? Tidak masuk akal. Nah, ini karena keterbatasan dari manusia. Jadi manusia itu selalu berusaha mencari apa yang masuk akal. Ya, berusaha untuk mengerti Tuhannya dengan cara rasionya. Ya, makanya ada ateis. Mengapa ada ateis yang tidak percaya kepada Tuhan? Karena menggunakan rasio. Hanya rasio manusia yang terbatas itu. Memahami Tuhan yang tidak terbatas. Ya.
dan yang lain sebagainya. Ya, dan ini jadi kita harus belajar. Banyak hal yang tidak masuk akal manusia Tuhan lakukan bagi kita, bagi manusia. Ya, kemudian kontra rasional. Ya, kontra berarti berkontradiksi. Ya, kontradiksi dengan pikirannya, ya, dengan akalnya. Ya, ya dikatakan apa? Ya, tidak rasional. Nah, tidak rasional, tidak masuk akal, tidak masuk dalam pikiran. Nah, ini ada 3 pada yang perlu kita tahu tentang rasio. Ya, suprarasional, rasional, dan kontra rasional. Yang selalu bertentangan dengan akal pikirannya. Nah, oke. Yang ketiga, kesulitan yang ketiga. Karena kita sedang berbicara tentang ia yang tidak seperti apa-apa. Artinya apa? Tidak ada kesamaan perbandingan dari Tuhan. Ya, sekali lagi tidak ada kesamaan dan perbandingan dengan yang sesuatu benda yang lain kepada Tuhan. Tuhan itu tidak bisa disamakan dibandingkan dengan yang lain. Tidak bisa. Ya. Jadi hanya dia seperti dirinya, tidak ada yang lain. Coba kita lihat kitab Yesaya 40:18-25. Minta tolong yang bisa bantu saya untuk baca. Yesaya 40 ayat 18 dan 25. Jadi, dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Yesaya 46 ayat 5 dan 9. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah yang tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Amin. Ya. Jadi di kitab Yesaya ini sangat jelas kita perhatikan ya. Di Yesaya 40 dan 46. Sudah sangat jelas. Tidak ada yang bisa disamakan dengan Allah. Diserupakan dengan Tuhan. Tidak ada. Bahkan tidak ada yang menyamai Tuhan bisa dibandingkan. Bahkan diperumpamakan dengan Tuhan. Tidak ada yang lain. Dan tidak ada seperti Tuhan. Tidak ada. Nah ini penting sekali. Ini penting untuk kita pahami supaya kita jangan sampai membanding-bandingkan Allah itu dengan sesuatu benda. Ya, dan di setiap rumah kita kan ada gambar Tuhan Yesus ya. Setiap rumah itu sering bahkan di gereja ikut perjamuan kudus, apa-apa gambar perjamuan kudus maksudnya dikelilingi oleh murid-muridnya atau gambar satu gitu kan. Nah, coba kita perhatikan setiap gambar di setiap rumah itu ada perbedaan nggak? Ada perbedaan. Nah, ketika kita berdoa kepada Tuhan, yang ada kita pikirkan mana? Gambar itu. Apakah itu gambar Tuhan sesungguhnya? Apakah gambar Tuhan sesungguhnya? Tentu apa? Tidak. Jadi tidak. Siapa ini hasil apa itu? Kreasi atau hasil seni. Nah, setiap beda. Ya di Bekasi dengan di Papua, gambar Tuhan Yesus bisa berbeda loh. Tergantung siapa yang melukisnya. Dari mana didapatkan gitu ya. Nah, berbeda. Nah, kalau di Asia, di Eropa bisa beda. Disesuaikan mungkin seperti ciri khas di orang-orang yang ada tinggal di lingkungan itu kan, di daerah itu, di negara itu, kan gitu. Nah, jangan sampai kita berpikir itu gambar Tuhan Yesus, itu gambar yang sesungguhnya atau seperti itu Tuhan. Tidak, kan? Jadi ketika kita berbicara kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, jangan sampai itu yang ada dalam pikiran kita. Memang tidak ada yang tidak bisa dia diserupakan, ya dibandingkan, diumpamakan dengan apapun. Gitu. Termasuk kalau kita mengajarkan tentang Allah Tritunggal ini, tidak ada perumpamaan yang bisa menyampaikan tentang Tritunggal itu, menerangkan Tritunggal itu dengan sempurna. Tidak ada, itu hanya sifatnya membantu.
Tapi hati-hati untuk menggunakan perumpamaan tentang atau apa namanya ini suatu ilustrasi ya, ilustrasi tentang Tritunggal. Ya. Jadi ini kesulitan kita. Mengapa? Karena tidak ada yang bisa disamakan dengan dia. Ya, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan dia. Tidak bisa diumpamakan dengan dia. Ya, hanya dia satu-satunya yang seperti Tuhan. Ya, tidak ada yang lain. Nah, oke. Apa dikatakan oleh Stephen Tong? Minta tolong Pak Chen, baca Pak. Ini Pak Chen ini dari Palu ini. Ya, senang. Iya. Salam kenal buat semuanya. Mohon izin saya baca. Biasanya kita mengerti sesuatu karena sesuatu itu mempunyai persamaan dengan sesuatu yang lain. Sehingga melalui persamaan itu kita menemukan analoginya. Karena ada persamaan. Ya. Ya, kalau di dunia ini banyak benda yang kita lihat sama. Ya, sama. Ya, kesamaan itu biasanya kita banding-bandingkan. Ini bagaimana kualitasnya, ini di siapa yang buat, bersumber dari mana, apa bahannya dan yang lain sebagainya. Itu bisa kita memahaminya dengan pikiran kita. Bisa. Nah, ada orang berpikir bahwa itu hanya ada di rumahnya. Ternyata ketika kita ke tempat lain, ke rumah orang lain, kita temukan benda itu ada. Misalnya apa? Ya, sofa. Ya kan? Karena tidak mungkin pabrik memproduksi hanya satu. Pasti ada jenis barang yang sama diproduksi banyak. Nah, kita bisa banding-bandingkan. Bandingkannya itu mungkin ada yang sudah lama, ada yang sudah baru, ada model baru, ada model lama. Itu aja perbandingannya. Nah, itu kalau benda. Ya kan? Nah, bisa kita lihat persamaannya dan perbedaannya. Tapi kalau Tuhan tidak bisa. Seperti kita pernah lakukan, seperti mengamati observasi benda. Benda tidak bisa. Ya, tidak bisa disamakan. Tidak ada kesamaan seperti dia, tidak ada. Ya, tidak ada. Oke, nah ini yang dimaksudkan oleh Stephen Tong. Dan juga dikatakan, lanjut Pak, saya minta tolong. Tetapi dalam kita mengerti Allah, tidak ada pembandingnya, tidak ada persamaannya, sehingga tidak bisa dimengerti dengan rasio sepenuhnya. Nah, ini dia. Ya kan? Karena kita ini pengertiannya terbatas dan pengertian kita itu bersumber dari tuntunan Tuhan, maka kita tidak bisa membandingkan Tuhan itu dengan siapapun, menyamakan Tuhan dengan siapapun. Mengapa? Karena kita punya rasio yang terbatas. Jadi kita nggak bisa mengerti Tuhan itu dengan sepenuhnya. Kalau begitu, kapan kita bisa mengerti Tuhan itu dengan sempurna? Barangkali nanti setelah kita bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan, Yerusalem baru. Tapi itu pun bukan berarti ketika kita mengerti sempurna maka kita jadinya seperti Tuhan. Tidak, kita tidak akan pernah jadi Tuhan, menjadi Tuhan sekalipun kita bisa mengerti tentang pribadi dari Tuhan itu. Dia tetap Tuhan dan kita tetap manusia yang sudah diselamatkan, yang sudah dipilih menjadi miliknya, tetap memiliki keterbatasan dan kita hanya manusia yang melayani menyembah Dia. Gitu. Ya. Jadi jangan sampai pernah ada orang berusaha untuk menjadi Tuhan. Ya, tidak akan pernah manusia jadi Tuhan. Tapi Tuhan jadi manusia sudah pernah terjadi di dalam Yesus Kristus. Oke. Nah, Bapak Ibu dengan Tuhan, sekalipun ada kesulitan mempelajari Allah Tritunggal atau Trinitas, tapi kita harus punya sikap. Sikap mempelajari doktrin Allah Tritunggal. Kita harus punya sikap. Sikap kita itu apa? Ya, sikap yang pertama, ya, sikap yang pertama. Penghargaan yang tertinggi terhadap kemisteriusan dan keunikan Allah. Tuhan itu rahasia. Misterius. Bahkan Tuhan itu adalah unik. Maka saya katakan, tidak akan pernah manusia di dunia ini termasuk kita bisa mengenal Tuhan kalau bukan Tuhan yang memperkenalkan dirinya lebih dulu kepada manusia. Ya? Tuhan yang punya inisiatif mengambil prakarsa untuk datang menyatakan dirinya kepada manusia. Maka manusia dapat mengenalnya. Maka benarlah yang dikatakan oleh Yesus, bukan manusia yang mencari Allah, tapi Allah lah yang mencari manusia.
Kalau kita mencari Allah bukan mencari bahwa kita menemukan dia bahwa dia Allah, tidak. Harus mencari di situ adalah memiliki persekutuan, hubungan yang harmonis dengan dia. Itu, ya kan? Jadi bukan mencari akhirnya kita mengenal, ya. Yang memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya adalah inisiatif dari Tuhan. Jadi rahasia, apokalipto, kalau dalam bahasa teologinya itu adalah apokalipto. Apokalipto, tadinya tersembunyi, rahasia bagi manusia. Tetapi Tuhan keluar dari persembunyian itu, ya, dia mengungkapkan dirinya, menyatakan dirinya supaya dikenal oleh manusia. Nah, itu. Nah, ini adalah misterius. Makanya ketrinitasan itu yang ditolak oleh banyak orang, diolok oleh banyak orang, karena masih tertutup pengertian mereka tentang ketrinitasan. Ya. Nah, apa dikatakan oleh Michael de Million? Ya, dikatakan di sini. Ya, dari Milinos ini kan begini. Kita akan dapat menjunjung Allah lebih tinggi jika kita mengetahui bahwa itu tidak dapat dimengerti dan berada di luar jangkauan kita. Nah, ini luar biasa. Ya kan? Jadi ini harus kita junjung tinggi. Lebih tinggi bahwa kita tidak dapat mengerti, mengetahui Allah itu dengan jangkauan pikiran kita. Karena dia di luar jangkauan pikiran kita. Saya setuju dengan hal ini. Ya, apa dikatakan oleh Michael de Milinos ini, ya kan? Oke. Baik. Kemudian sikap yang kedua. Ya, sikap yang kedua, selain sikap tadi menghargai, menerima, ya, menerima Tuhan dengan pikiran kita yang tidak terjangkau itu di luar jangkauan pikiran kita, kita harus bisa menghargai, menerima itu. Lalu yang kedua, iman mendahului pengertian. Minta tolong Pak, silakan Pak Chen yang bisa baca, atau siapa? Bantu Seandainya kami berdiam diri, maka batu-batu akan berseru. Namun apabila kami harus berbicara, apa yang harus kami katakan? Ajarlah kami untuk mengetahui apa yang belum kami ketahui, karena tidak ada, bukan supaya kami percaya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, ini menurut Awe Tozer katakan seperti itu. Jadi, kalau kita mau mengerti tentang Tuhan harus didahului dengan iman. Kan? Harus didahului dengan iman. Iman itu begini, tindakannya apa? Kita sadar, tadi kita insaf, kita manusia terbatas, punya akal terbatas, logika yang terbatas, dan kita tidak bisa mengerti dengan keterbatasan itu, maka kita bisa mengerti itu pertama, langkah pertama harus kita imani. Harus percaya. Maka iman yang Tuhan karunia itu kepada kita, inilah yang akan menuntun kita bisa mengerti, memahami siapa Tuhan. Nah, jadi pengetahuan tanpa iman itu bahaya. Iman tanpa pengetahuan juga bahaya. Dua-duanya, iman dan pengetahuan. Ya kan? Nah, kalau iman tanpa pengetahuan, nah ini yang seringkali banyak ya tersesat gitu kan. Nah, ya, mengapa kalau iman tanpa pengetahuan? Nanti begini, kalau tanpa pengetahuan, hanya dia tahu Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan itu dahsyat. Itu hanya pengetahuan sebatas itu, karena Tuhan itu Maha Kuasa, ya. Nah, misalnya nih, contoh, dia naik ke tempat yang tinggi atau naik ke pohon, dia loncat, Tuhan pasti tolong saya di bawah. Nah, kan gitu. Tuhan pasti tolong saya, duduk saya di bawah, dia loncat. Lalu apa yang terjadi? Ya, kemungkinan besar is dead, akan mati. Mengapa demikian? Karena tanpa pengetahuan gitu. Iya, tanpa pengetahuan. Makanya penting sekali pengetahuan itu. Ya, penting sekali pengetahuan itu. Jadi ini luar biasa. Jadi harus iman, pengetahuan itu harus iman. Pengetahuan tentang Tuhan menuntun iman kita semakin bertumbuh. Ya, makin bertumbuh. Iman itu bukan kita cari, iman itu Tuhan karuniakan kepada kita. Semakin kita mengenal Tuhan, iman kita semakin bertumbuh. Semakin kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita semakin bertumbuh. Kan itu yang dikatakan di Roma 10 ayat berapa itu? 17 ya. Nah, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Oke. Baik, kita lanjutkan.
Nah nih, jadi ada dua pengertian tadi, ada dua sikap kita ya untuk mengerti atau belajar tentang Allah Tritunggal, yaitu sikap harus menghargai, menghormati kerahasiaan dan keunikan Tuhan. Yang kedua, harus disertai oleh iman. Ya, iman. Jadi hari ini saya ajak Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, jangan andalkan pikiran kita yang terbatas ini, tapi gunakan juga pikiran kita yang sudah diperbaharui oleh Kristus karena kita sudah dilahir barukan. Jangan tergantung tapi gunakan. Beda, jangan tergantung tapi gunakan. Gitu. Kalau nggak gunakan bahaya. Gunakan pikiran kita. Nah, lalu yang kedua, iman kita. Iman yang Tuhan karuniakan kepada kita. Belajar tentang Tritunggal, belajar dengan juga menggunakan iman, terlebih dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Supaya jangan ada kesesatan, jangan ada kesalahan. Oke, maka kita lanjutkan. Kita lanjutkan pandangan Alkitab terhadap Allah Tritunggal. Tentu perlu kita pahami dulu ada beberapa pertanyaan sekitar Allah Tritunggal yang sering ditanyakan, baik di kalangan orang non-Kristen dan juga di luar dan juga di dalam kekristenan, ya, dalam kekristenan. Pak Chen, minta tolong bantu saya untuk pertanyaan ini. Pertanyaan sekitar Allah Tritunggal. Yang pertama, apakah Allah Tritunggal itu? Yang kedua, istilah Tritunggal tidak ada dalam Alkitab. Dari manakah asal-usul istilah tersebut? Yang ketiga, jika istilah Tritunggal tidak ada dalam Alkitab, mengapa menggunakan istilah tersebut? Bukankah itu melampaui apa yang tertulis dalam Alkitab dan berita kebohongan? Ya, ini saya kutip dan buat satu pertanyaan dari ya orang tertentu, tokoh tertentu yang mengatakan bahwa Allah Tritunggal itu tidak relevan karena tidak ada di dalam Alkitab. Istilah Tritunggal itu tidak ada dalam Alkitab. Nah, kalau tidak ada dalam Alkitab, mengapa harus dipaksakan? Bukankah itu bertentangan kan melampaui apa yang tertulis dalam Alkitab? Bahkan itu menjadi suatu berita bohong. Nah ini perlu kita pelajari bersama. Apakah benar demikian? Memang betul istilah Tritunggal, Trinitas, Trinity tidak ada di dalam Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu tidak ada. Jangan sampai kita stres mencari istilah itu. Tidak ada. Tapi apakah dengan tidak ada istilah Tritunggal, maka itu tidak Alkitabiah? Ya kan gitu. Banyak istilah-istilah yang sering kita gunakan di dalam gereja. Contoh. Coba kita cari kata gereja di Alkitab. Dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ada nggak kata gereja dalam Alkitab? Ada nggak Pak Chen? Ada kata gereja nggak dalam Alkitab? Nggak ada. Nggak ada. Ya kan? Ya. Nah, artinya apa? Kalau tidak ada berarti tidak Alkitabiah dong. Ya kan gitu. Ya kan? Nah ini ada lagi. Kita cari lagi kata inkarnasi. Inkarnasi. Ada nggak dalam Alkitab kata inkarnasi? Tidak ada. Tidak ada. Sering kita gunakan untuk apa? Memahami tentang Yesus Tuhan yang telah menjadi manusia. Ya kan? Inkarnasi. Nah, kemudian banyak kata-kata yang lain. Ya, kemudian mungkin sakramen. Sakramen. Ada nggak kata sakramen di dalam Alkitab? Tidak ada. Tidak ada juga. Apakah itu tidak Alkitabiah? Karena tidak ada. Nah, jadi bukan istilah, kita bukan istilahnya, tetapi esensinya, isinya. Istilah itu adalah suatu, kalau dikatakan, memudahkan kita untuk mengerti esensi. Ya, esensi. Nah, kalau saya kutip istilah dari yang digunakan oleh Dr. Roeli Padesolang PhD, dikatakan itu seperti casing, ya casingnya.
Ya, jadi bukan casingnya itu yang terpenting, tapi itu penting. Ya, tetapi isi di dalam casing itu yang terpenting. Nah, tapi supaya isi yang terpenting di dalam itu kita bisa pahami harus diawali dari casingnya. Nah, begitu. Ya, nah itu. Jadi jangan diperdebatkan istilahnya. Ya, istilahnya itu. Tapi esensinya ada. Nah, ini data dan fakta Alkitab tentang ketrinitasan itu sangat-sangat banyak sekali dalam Alkitab. Terpapar banyak ayat mulai kita Kejadian sampai kita Wahyu. Ya. Bahkan Yesus sendiri proklamasikan hal itu. Baik. Kita lanjutkan ya. Silakan Pak, baca lagi Pak. Pertanyaan sekitar Allah Tritunggal. Yang keempat, apakah artinya Allah itu esa dalam 3 pribadi? Yang kelima, bagaimana pandangan atau ajaran Tuhan Yesus tentang keberadaan Allah dalam 3 pribadi? Yang keenam, bagaimana pandangan Alkitab terhadap Allah Tritunggal? Nah, ini unik luar biasa. Dikatakan apakah artinya Allah itu esa dalam 3 pribadi? Allah esa dalam 3 pribadi. Nah, ini tidak bisa dimengerti orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Seperti apapun kita menjelaskannya. Seperti apapun kerja keras kita menjelaskan ini kepada orang yang tidak percaya, dia tidak mudah untuk mengerti. Hanya Roh Kudus yang akan mengaruniakan itu kepadanya. Ya. Nah, jadi melalui apa? Paparan dari kebenaran Alkitab. Ya. Bagaimana kita bisa melihat esa tapi 3 pribadi tapi esa. Apanya esa, apanya 3 pribadi. Nah, inilah tadi kerahasiaan, kemisteriusan, keunikan dari Tuhan kita yang luar biasa dahsyat itu. Nah, sekarang kita teruskan ya. Silakan. Yang ketujuh, bagaimana kita menyikapi pandangan yang kontroversial terhadap Allah Tritunggal? Misalnya, pandangan yang menolak penggunaan istilah Tritunggal. Pandangan yang mengajarkan dan meyakini bahwa pribadi Yesus Kristus lebih rendah daripada Bapa dan pribadi Roh Kudus lebih rendah dari Yesus. Ya, itulah sebabnya kita belajar melalui mata kuliah doktrin Allah Tritunggal ini, supaya kita bisa memiliki sikap terhadap pandangan yang menolak tentang istilah Tritunggal, ya, atau menolak Allah Tritunggal. Kemudian ada yang membuat Allah itu seperti berhierarki, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Ya, Bapa lebih rendah dari Yesus, Roh Kudus lebih rendah dari Yesus, atau Yesus lebih rendah dari Bapa, ya, Roh Kudus lebih rendah dari Yesus. Nah, dengan argumen-argumen yang dibuat, nah itu juga viral. Nah, apakah ada hierarki di dalam ketrinitasan? Ini perlu kita pelajari bersama-sama, ya. Oke, lanjut Pak. 8. Bagaimana kita mengaplikasikan ajaran Allah Tritunggal dalam kehidupan dan pelayanan penginjilan? Ya, ini hal yang terpenting. Ini goal akhir dari kita belajar tentang Trinitas atau Tritunggal. Bukan untuk mempersiapkan diri untuk berdebat kepada orang lain, merasa lebih hebat dari orang lain. Bukan saja supaya mendapatkan gelar master teologi atau master pendidikan. Bukan. Ya, itu penting bagi kita hidup di dunia ini. Tapi goal akhir kita adalah supaya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan pengembalaan, bahkan di dalam penginjilan. Ini perlu kita pahami supaya kita bisa sampaikan, kita ajarkan. Itu tujuannya. Jadi bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk menyombongkan diri, tidak. Tetapi dengan rendah hati ini menjadi satu pengetahuan yang kita harus beritakan. Ya, beritakan kepada orang lain. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan ini, nanti akan saya kirim ya, saya kirimkan, tidak semua. Oke, sesuatu yang berkontradiksi. Sekarang kita lihat polemik doktrin Tritunggal. Ya,
ada polemik doktrin Tritunggal ini bukan saja sekarang. Mulai dari abad yang pertama sampai abad sekarang ini masih sering menjadi polemik, menjadi masalah, perdebatan, ya perdebatan. Bahkan di zamannya Yesus pun waktu datang ke dunia ini sering juga diperdebatkan, dipersoalkan oleh ya ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Dari mana kita bisa tahu? Ya ketika Yesus menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang dijanjikan, dibuatkan oleh para nabi, lalu memperkenalkan dirinya, ya ditolak. Ketika menolak pribadi yang kedua ini, Yesus yang sudah menyatakan diri, ya jelas berarti mempersoalkan alat ketrinitasan Tuhan. Ya, ketika Yesus mengatakan, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Ya, di Yohanes 8 ayat yang ke-58 dengan sebelum Abraham ada, aku telah ada. Nah, mereka tidak memahami apa yang dimaksudkan Tuhan. Sehingga mereka marah dan mau melempar Yesus dengan batu. Nah itu karena mereka nggak ngerti apa maksudnya. Nah, itu berarti sudah penolakan, ya penolakan. Sampai hari ini menjadi masalah. Jadi kalau dirumuskan ada 4 rumusan. Dan konsep doktrin Tritunggal yang berkembang bahkan dilestarikan sampai masa kini. Yaitu yang pertama. Kita tolong silakan Pak. Tritunggal sesungguhnya menyatakan tentang kebenaran Alkitab bahwa Tuhan Allah yang Esa memiliki 3 pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi tersebut tidak saling bertentangan satu dengan yang lain dalam segala aspek kepribadian. Oke. Nah, jadi pernyataan ini saya ambil dari sumber buku Tritunggal Biblika, Dr. Weli Pandisolang di halaman 2 sampai 4, ya. Jadi yang pertama, ini yang tentu ini yang menjadi sikap dan keyakinan dari orang Kristen. Ya, orang Kristen yang pertama ini. Ya. Seperti pengakuan iman rasuli. Jadi pengakuan kebenaran Alkitab bahwa ya Tritunggal Tuhan yang Esa itu memiliki 3 pribadi. Ya. Tuhan yang Allah Esa itu memiliki 3 pribadi yang berbeda, yaitu siapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi ketika pribadi tersebut tidak pernah saling bertentangan satu dengan yang lain dalam segala aspek kepribadian. Oke, ini yang pertama. Nah, ini yang pertama. Ya, dan ini tidak diterima oleh kelompok orang tertentu, ya. Bahkan di kalangan orang Kristen pun baru-baru ini ya ada juga yang viral itu, ya. Oke. Yang kedua, kita tolong lanjut, Pak. Tritunggal adalah ajaran yang menyatakan bahwa Tuhan yang Esa hanya memiliki 1 pribadi, namun mempunyai 3 peran atau fungsi yang berbeda. Ya. Nanti saya akan putar video orang yang punya polemik ini, ada di Indonesia, ya. Mengatakan apa? Mengajarkan bahwa tidak ada pribadi Bapa yang kekal, Yesus atau Anak yang kekal, Roh Kudus yang kekal. Tidak ada 3 pribadi yang kekal. Tapi hanya ada tunggal. Yaitu Bapa itu ya Yesus sendiri, Yesus itu ya Bapa itu sendiri. Roh Kudus itu ya Yesus sendiri, Yesus itu adalah Roh Kudus sendiri, artinya tunggal. Tidak 3 pribadi, tunggal. Nah, ya itu. Dengan lantangnya, beraninya berkata demikian. Ya, apakah benar Alkitab mengatakan demikian? Nanti kita belajar bersama-sama. Ya, hari ini ada, dari dulu sampai hari ini. Nah, hanya cilakanya ini ada di gereja. Ya, hamba Tuhan. Ini luar biasa. Ya, baik. Kita lanjut. Yang ketiga, polemik yang ketiga. Tritunggal yang menekankan pada strata, hierarki, atau tingkatan yang berbeda dari masing-masing pribadi Allah. Ya, ini pelopornya adalah Arius. Ada hierarki, ada yang tinggi rendahnya. Hampir seperti tadi yang saya sampaikan tadi. Bapa lebih tinggi dari Yesus. Yesus lebih tinggi dari Roh Kudus. Jadi ada hierarki. Ini ada hierarki.
Argumentasinya apa? Karena Bapa yang mengutus anak, anak yang mengutus Roh Kudus. Ya, kata mengutus itu jadi suatu pengertian, ya, ada sifat sifat yang kerendahan atau rendah, lebih rendah yang diutus. Ya, misalnya Presiden Indonesia mengutus siapa? Mengutus duta besar ke luar negeri. Siapa yang lebih besar? Bukan duta besarnya, tapi presidennya. Ya kan? Kemudian ya kalau misalnya presiden mengutus menteri-menterinya. Nah, siapa yang lebih tinggi kedudukannya, jabatannya, kuasanya? Presiden. Lalu yang diutus pasti lebih rendah. Nah, hal-hal seperti ini tidak boleh disamakan dengan Tuhan. Ya kan? Manusia itu tidak bisa disamakan dengan Tuhan. Tadi sudah kita awali, jangan samakan Tuhan dengan apapun. Jangan bandingkan Tuhan dengan apapun. Dan jadi tidak ada hierarki. Nanti kita bisa pastikan itu di Alkitab, tidak ada hierarki antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semuanya setara. Setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang berbeda. Setara. Oke. Baik. Polemik yang keempat. Silakan. Tolong baca lagi, Pak. Tritunggal merupakan ajaran yang menyebabkan kekristenan telah meyakini dan menyembah kepada 3 Allah yang berbeda, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, seringkali ada tuduhan kepada orang Kristen bahwa kita ini menyembah 3 Allah. Ya, 3 Allah. Yaitu Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita menyembah 3 Allah. Ini tuduhan ini sampai hari ini masih ada. Ya, masih terjadi. Nah, luar biasa. Apakah benar kita menyembah 3 Allah? Nah, ini kan menyembah 3 Allah. Sering juga, pernah juga saya dengar itu, ya, satu ceramah, ya, bukan saja viral, tapi saya dengar sendiri, ya, dengan dengan jelas dikatakan di suatu tempat ibadah tertentu menyampaikan, ya, Allahnya orang Nasrani itu adalah dikatakan mereka menyembah 3 Allah. Nah, 3 Allah. Nah, ini luar biasa ini. Ya, apakah benar kita menyembah 3 Allah? Ya kan, kalau kita menyembah 3 Allah, waduh, repot ya kan gitunya. Nah, kita tidak pernah menyembah 3 Allah. Oke. Nah, ini yang perlu kita pahami, kita mengerti, ya. Ini polemik yang sampai hari ini, mungkin juga sampai akhir zaman mungkin masih ada ini, ya. Masih ada pemahaman-pemahaman seperti ini. Inilah 4 polemik yang ada dari zaman dulu sampai zaman sekarang, masih ada, ya, polemiknya, ya. Nah, jadi kita harus punya suatu pandangan yang jelas, dan pandangan yang jelas itu membangun keyakinan kita yang kokoh dan kuat, tidak bisa digeser oleh siapapun, dipengaruhi oleh siapapun, ya, karena apapun. Karena orang kan, tapi saya yakin sih, kalau orang sudah lahir baru, sudah mengerti, sudah beriman, dan dia tidak akan pernah lepaskan kekristenan atau imannya kepada Yesus. Ya, kepada Yesus. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Akan selamanya dia tinggal dan mempertuhankan hidup setia sampai mati. Ya, beriman kepada Yesus. Kalau dia sudah mengalami namanya lahir baru, punya iman. Ya, tidak. Nah, lalu bagaimana dengan mereka yang mengatakan bahwa mereka pernah jadi orang Kristen, pernah jadi hamba Tuhan, pernah baru belajar teologi, tapi tinggalkan kekristenan, atau orang mereka tinggalkan Yesus. Ya, tinggalkan Yesus. Maka saya menyampaikan, sebenarnya dia bukan meninggalkan Yesus. Bukan meninggalkan Yesus, tapi meninggalkan agama Kristen. Nah, gitu. Ya kan? Meninggalkan agama Kristen. Ya, di dalam Yesus, hidup di dalam Yesus karena sudah dipilih oleh Tuhan. Ya, dikaruniakan iman oleh Tuhan. Maka Tuhan tidak pernah salah memilih dan mengaruniakan iman kepada orang percaya. Maka selamanya dia akan beriman kepada yang memilihnya, yang telah menyelamatkannya. Kalau ada akhirnya meninggalkannya, berarti barangkali dia belum dipilih, belum lahir baru, hanya beragama Kristen. Hanya profesi sebagai hamba.